Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya dan juga mengenai koin yang baru trending ini yaitu Aptos yang diberikan airdrop kepada orang-orang yang eligible dan langsung listing di Binance dan FTX juga kita akan melihatnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya ini merah untuk kemarin ya, sempat ke 19.115, close di 19.300-an, dia masih semacam dia masih buat yang namanya ini uh, higher high di sini ya teman-teman ya. Maksudnya higher low di sini. Jadi masih belum breakdown daripada structure-nya. Oke. Tapi ini masih cenderung untuk sangat sideways sekali, jadi tidak ada pergerakan yang terlalu berarti, sangat sideways sekali, sangat pelan-pelan sekali, tidak ada apa-apa yang terjadi ya. Jadi kemungkinan bisa berlangsung selama beberapa hari sampai market maker akan melakukan pergerakan selanjutnya, apakah ke atas dan ke bawah kita belum tahu. Kalau dari MACD sih masih bullish, RSI berusaha untuk naik ke 50, masih gagal bounce daripada daerah 50 tersebut ya. Dan RSI juga ini sekarang sedang membentuk pola symmetrical triangle ya. Kita lihat kemanakah dia akan break ya. Oke. Untuk DXY sendiri juga ini masih sama, kemarin juga tidak terlalu banyak pergerakannya, naik turun, habis itu close dengan merah, dan sekarang ada kenaikan sedikit, itu membuat harga Bitcoin turun ke 19.200-an. Menurut saya ini memang masih bisa naik lagi 113, tapi menurut saya besarnya itu dia downtrend, dia akan jatuh ke sini, turun ke sini. Supportnya itu ada di 110 dan menurut saya ketika proses DXY itu ke 110, Bitcoin bisa naik. Oke. Nah, sedikit mengenai Aptos, teman-teman bisa cek apakah teman-teman eligible untuk mendapatkan airdrop koin Aptos ini. Koin Aptos ini adalah koin yang baru. Aptos Foundation telah menyediakan uh, pada partisipan-partisipan yang menggunakan jaringan ini di awal-awal dengan token APT. Kalau misalnya kamu eligible, maka kamu akan mendapatkan email daripada ini, dari airdrop@aptosfoundation.org dalam beberapa jam atau di uh, hari-hari ini ya. Oke. Orang-orang yang sudah melakukan menyelesaikan aplikasi untuk Aptos Incentivized Testnet ya atau mint NFT-nya itu maka bisa mendapatkan token Aptos. Coba teman-teman cek ini apakah teman-teman mendapatkannya. Kalau saya sendiri saya memang tidak melakukan ini jadi saya tidak mendapatkannya. Ada 20 juta token yang bisa akan di-airdrop kepada 110.000 partisipan ya. Tidak ada cara lain airdrop atau giveaway daripada token Aptos ini. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika teman-teman searching cara claim airdrop-nya tersebut ya. Karena bisa saja beberapa website itu akan memberikan cara-cara yang palsu kemudian diarahkan ke scam sehingga mereka bisa ambil kripto atau uang teman-teman dari situ ya. Jadi harus hati-hati, ekstra hati-hati ya. Pastikan dapat informasinya itu di orang-orang yang terpercaya saja atau langsung dari uh, perusahaannya tersebut ya. Oke. Nah, token Aptos ini hanya bisa diklaim melalui community page Aptos yang official ya, dengan informasi yang tersedia di email yang berhak tersebut ya. Oke, kita akan lihat secara singkat Aptos itu apa. Aptos itu kalau kita lihat itu adalah koin layer 1 seperti Ethereum, Solana, Avalanche, Binance dan lain-lain. Dan namun herannya ini adalah langsung gede ya ekosistemnya itu, jadi sedikit mencurigakan sebenarnya. Ya, saya tidak akan terlalu gimana banget untuk Aptos ini, langsung ada banyak sekali project-project yang sudah berjalan di dalam Aptos ini, padahal baru dengar kemarin, saya juga ada launchpad-nya, sudah ada banyak sekali wallet yang ada ini, meskipun ada beberapa wallet yang sudah ada seperti Blocto, Hive Wallet, SafePath,
L tentu saja sudah ada, Coin98 sudah ada. Tool-nya itu, ya ada yang namanya Aptos apa, itu tentu saja pasti baru, ya. Kemudian Oracle-nya itu bukan Chainlink atau Band Protocol, mungkin yang lain ya. Oke, kalau game belum pernah dengar. Oke, NFT, kalau NFT saya kurang tahu, jadi ini NFT-nya masih baru semua, ya, di Aptos. DeFi, kalau kita lihat, DeFi ada satu KX ini saya tahu, ya. Kemudian Wormhole ini saya tahu, apalagi Argo mungkin ya pernah dengar, dan sisanya tidak terlalu tahu ya. Jadi benar-benar baru banget dan langsung tiba-tiba ekosistemnya sebesar ini. Apakah kita bisa langsung percaya atau yakin dengan fundamental daripada Aptos sendiri? Teman-teman bisa menilainya. Kalau dari saya akan hati-hati terlebih dahulu ya. Jangan langsung beli ketika listing. Listing sudah berada di Binance ya. Kalau kita lihat di CoinGecko dia juga sudah masuk OKX, FTX, dan exchange besar sudah masuk. Ntar kita akan ininya Bybit, Bitfinex rata-rata sudah masuk. Wopi, KuCoin juga sudah masuk. Bahkan Coinbase juga masuk ya teman-teman. Gate.io, Kraken juga exchange asal Amerika. Jadi ini cukup gede-gedean masuknya. Sempat ke $50 untuk di Binance, habis itu $10 dan ke $7 di sekarang ini. Ya. Oke, kemungkinan akan downtrend dulu, dia akan bottoming proses dulu, baru akan naik kalau secara technical analysis. Tetapi saya mungkin tidak akan belinya ke depannya, cuma karena ini mungkin lagi ngetrend sekarang. Kalau kita cek di CoinGecko, dia nomor satu ya. Mirip dengan ketika koin internet komputer itu muncul pertama kali, langsung muncul di KuCoin, Binance, dan beberapa exchange besar lainnya. Ininya market cap-nya itu langsung gede ya. Dan ini awal-awalnya juga menurut saya pasti masih gede ya. Jadi kita harus berhati-hati ya. Oke. Nah, kemarin kan saya bilang di video sebelumnya bahwa tokenomics-nya itu belum jelas. Nah, ini ada tokenomics-nya yang katanya itu secara tidak sengaja Upbit itu membocorkannya ya di Aptos PDF report ya. Ada tokenomics-nya 51% itu ke komunitas, kontributornya itu 19%, investornya itu VC itu 13% dan foundation itu 16,5%. Foundation akan mendapatkan uangnya terlebih dahulu dalam jumlah sedikit, habis itu komunitas di sini, jadi komunitas dan foundation yang menerimanya. Habis itu tanggal yang perlu kita ketahui untuk adalah 1 Oktober 2023, di mana investor itu akan mulai mendapatkan jatah tokennya dan contributors juga ya. Jadi mereka akan mendapatkannya setahun kemudian. Itu yang kita perlu hati-hati ya. Selama ini masih di daerah ini menurut saya cukup aman. Selling pressure tentu saja ada di komunitas karena mereka mendapatkan koin gratis. Foundation juga menurut saya akan menjualnya ya karena mereka perlu ada dana agar bisa mendanai mereka sebagainya. Nah, jadi mungkin secara ekonomi 1 tahun ke depan aman. Ya ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan. Nanti tahun kedua itu cukup signifikan. Tahun kedua cukup signifikan. Kalau kita lihat grafiknya langsung naik di sini ke sini. Oke, jadi tapi secara fundamental harus diuji dulu ya. Oke. Kalau dari saya pribadi sih saya lebih prefer koin-koin lain yang kemungkinan besar bisa menjadi narasi, bisa sesuai dengan narasi yang akan trend. Nah, ini ada sedikit info mengenai saham. Sudah muncul ininya pendapatan untuk saham di Q berapa? Q2 mungkin ya. Ini mengakibatkan nice pump ya. Berapa market mereka mendapatkan momentumnya di bulan Oktober ke midterm. Ya, midterm ini kan istilah pertengahan tahun mungkin
pertengahan semester mungkin ya. Oke, Netflix itu naik 13% dan retail berada dalam posisi short yang cukup banyak, jadi bisa menjadi makanan buat whale ya. Oke, Netflix jadi cukup bagus, mereka naik bagus. Jadi apakah Bitcoin bisa mengikuti? Kita akan lihat bagaimana kinerjanya. Apakah ini akan menaikkan indeks saham Nasdaq dan S&P 500 sehingga Bitcoin bisa mengikutinya. Semoga saja kita berharap yang terbaik untuk itu. Nah, itu saja update-nya mengenai Bitcoin dan Aptos. Semoga informasi yang bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.